Jalan-jalan ke kota seni. Jangan lupa membeli kenangan. Tolong jawab salam kami walau tidak berjabatan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Ferdiansyah dan dua rekan saya ada Yulia Agusta Putri dan Melani Andika Kusuma Ningtyas. Kami dari perwakilan Mandua Banjarnegara akan memaparkan karya ilmiah kami dengan judul Pemanfaatan eceng gondok menjadi biobaterai sebagai energi alternatif. Selanjutnya, bab pertama akan dijelaskan oleh Saudari Melani Andika Kusuma Ningtyas. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Yang pertama, banyaknya eceng gondok yang tumbuh di PLTA Panglima Besar Jenderal Sudirman atau Waduk Mrica Banjarnegara. Yang kedua, populasi eceng gondok mengganggu laju air yang masuk ke turbin di Waduk Mrica Banjarnegara. Yang ketiga, baterai yang tersedia di pasaran bersifat sekali pakai dan menjadi limbah anorganik. Yang keempat, ketersediaan sumber energi yang menipis memerlukan sumber energi alternatif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pemanfaatan eceng gondok menjadi biobaterai sebagai energi alternatif. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan pemanfaatan eceng gondok menjadi biobaterai sebagai energi alternatif. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yang pertama, mengetahui proses pemanfaatan eceng gondok menjadi biobaterai sebagai energi alternatif. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan pemanfaatan eceng gondok menjadi biobaterai sebagai energi alternatif. Kemudian manfaat, yang pertama, mengurangi populasi eceng gondok di Waduk Mrica Banjarnegara. Yang kedua, mengurangi limbah baterai. Yang ketiga, menciptakan energi alternatif yang dapat diperbaharui. Yang keempat, menambah wawasan dalam pemanfaatan limbah dari eceng gondok. Yang kelima, melatih rasa ingin tahu untuk selalu membaca, mencari, dan meneliti untuk mengurangi limbah dari baterai. Selanjutnya, untuk pembahasan tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Saudari Yulia Agusta Putri. Saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Eceng gondok atau Echhornia crassipes merupakan salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Tanaman ini dianggap sebagai gulma karena dapat merusak lingkungan perairan. Tangkai eceng gondok memiliki kandungan air 92,6%, abu 0,44%, serat kasar 2,9%, karbohidrat 0,17%, lemak 35%, protein 0,16%, fosfor 0,52%, kalium 0,42%, klorida 0,26%, alkaloid 2,22%. Baterai merupakan perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal untuk memberi beda potensial pada perangkat listrik. Baterai mempunyai dua jenis. Yang pertama, baterai primer. Baterai primer mempunyai 4 macam: baterai zinc karbon, baterai alkali, baterai lithium, baterai silver oxide. Yang kedua, baterai sekunder. Baterai sekunder mempunyai 3 macam. Yang pertama, baterai NiCd, yang kedua, baterai NiMH, yang ketiga, baterai li-ion. Penelitian kami dilakukan di Mandua Banjarnegara dan Waduk Mrica. Rabu 29 Januari 2020 melakukan observasi ke Waduk Mrica dan wawancara kepada PT Indonesia Power. Kamis 30 Januari sampai Sabtu 1 Februari 2020 melakukan persiapan materi, pencarian sumber referensi, dan pencarian bahan. Senin 3 Februari sampai Rabu 5 Februari 2020 melakukan penelitian tahap kedua. Kamis 6 Februari sampai 7 Februari 2020 melakukan penelitian tahap kedua. Kamis 7 Februari sampai Sabtu 8 Februari 2020 melakukan penulisan laporan penelitian. Bahan dan alat yang kami gunakan selama penelitian: eceng gondok, batu baterai bekas, mortar, voltmeter, kabel,
LED, selotip, pemotong kuku, pisau, stopwatch, talenan, dan neraca. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fikri. Baik, selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah pembahasan ide dan kajian teori di perpustakaan. Kedua, pengambilan eceng gondok. Ketiga, pembersihan eceng gondok. Keempat, pemotongan eceng gondok. Kelima, hasil pemotongan eceng gondok. Keenam, pengeluaran isi batu baterai. Ketujuh, penimbangan eceng gondok. Kedelapan, pengisian isi batu baterai. Kesembilan, menguji daya baterai baterai. Yang ke-10, menghubungkan dua baterai baterai menggunakan voltmeter. Yang ke-11, menyalakan lampu LED. Lanjut ke pembahasan. Hasil uji coba biobaterai yang berbahan eceng gondok memiliki 3 varian, yaitu batang eceng gondok, daun eceng gondok, dan campuran batang dan daun eceng gondok. Ketiganya memiliki rata-rata pada hari pertama 1,20 volt, hari kedua 0,80 volt, hari ketiga ada 0,72 volt. Dari tiga varian tersebut menunjukkan bahwa campuran batang dan daun memiliki beda potensial listrik yang lebih stabil. Rata-rata dari dua rangkaian biobaterai tersebut memiliki voltase 2,15 volt. Dan hasil uji coba untuk menyalakan lampu LED ada 3 batu baterai, yaitu batu baterai A, B, dan C. Ketiganya memiliki rata-rata 2,15 atau beda potensialnya, dengan waktu 360 menit atau setara dengan 6 jam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan biobaterai menggunakan eceng gondok. Kelebihan, bahan dasar yang digunakan sangat mudah didapatkan, lebih ramah lingkungan, mengurangi limbah biobaterai yang telah digunakan, dapat diuji ulang, dan proses pembuatannya sangat mudah. Selanjutnya, kekurangan. Beda potensial listrik yang dihasilkan masih rendah, yaitu 1,20 volt. Sedangkan daya yang dihasilkan juga masih rendah karena hanya mampu menyalakan lampu LED selama 6 jam. Belum dibuat alas untuk mempermudah penggunaannya, dan juga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk biobaterai berbahan eceng gondok ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Melani. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, pembuatan eceng gondok menjadi biobaterai, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencuci, memotong, menumbuk, dan mengeluarkan isi baterai, mencuci isi baterai, mengisi isi baterai dengan eceng gondok, kemudian merangkai dengan lampu LED. Yang kedua, kelebihan biobaterai berbahan eceng gondok adalah pembuatannya mudah, berbiaya murah, ramah lingkungan, dan dapat didaur ulang. Yang ketiga, kekurangan biobaterai berbahan eceng gondok adalah beda potensial yang dihasilkan oleh biobaterai eceng gondok masih relatif rendah, yang hanya memiliki 1,20 volt. Daya yang dihasilkan juga masih relatif kecil, yang hanya mampu menyalakan lampu LED selama 6 jam. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran. Yang pertama, diharapkan masyarakat dapat mengurangi populasi eceng gondok, terutama di Waduk Merica, Banjarnegara, dan mampu melakukan pengolahan biobaterai yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, diharapkan ada penelitian lanjutan, yaitu pemanfaatan eceng gondok di alat elektronik lainnya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, Saudari Melani. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa biobaterai berbahan eceng gondok mengalami penurunan voltase pada masa penyimpanan. Karena semakin lama, kadar air semakin bertambah karena faktor pembusukan, sehingga mengganggu laju ion. Jadi, GGL listrik yang dihasilkan lebih kecil daripada semula. Pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Yulia Agusta Putri. Pertanyaan yang kedua, adakah perbandingan antara eceng gondok dengan gulma lain sehingga benar-benar dapat diketahui efektivitas penggunaan eceng gondok sebagai biobaterai? Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengurangi populasi eceng gondok di Waduk Merica karena mengganggu produktivitas listrik. Dan kami juga pernah melakukan penelitian biobaterai menggunakan limbah, kulit karika, dan kulit kentang. Keduanya menghasilkan voltase yang hampir sama. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Saudara Fikri.
Pertanyaan nomor 3, bagaimana perbandingan biobaterai ini dengan baterai konvensional dan baterai lain yang telah established? Apakah yang dapat meningkatkan potensi biobaterai ini agar bertahan lebih lama? Baik, izin menjawab. Biobaterai menggunakan eceng gondok memiliki voltase 1,1 volt, sedangkan baterai konvensional memiliki voltase 1,5 volt. Dengan contoh, biobaterai dengan berbahan polit besi. Agar dapat meningkatkan potensi biobaterai bertahan lebih lama, yang pertama dengan pengisian lebih dipadatkan. Yang kedua adalah upaya untuk mengurangi laju pembusukan agar kadar air tidak meningkat. Dapat dilakukan dengan cara diperas atau dikukus terlebih dahulu. Tapi kelompok kami belum melakukan itu. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.